Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Kurniawati Simatupang dengan NIM 2005091022 dari kelas AB3D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apakah barang yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya? Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar dapat memecahkan masalah ini. Untuk memberi gambaran tentang ciri interaksi tersebut, perlu dipelajari teori permintaan, teori penawaran, dan penentuan keseimbangan di pasar. Terdapat beberapa faktor yang menentukan permintaan masyarakat ke atas sesuatu barang. Faktor yang terpenting adalah tingkat harga barang tersebut. Teori permintaan menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga barang tersebut. Teori permintaan menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga kuantitas yang diminta. Hukum permintaan mengatakan, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak kuantitas barang yang diminta. Berdasarkan kepada hukum permintaan ini, secara grafik dapat digambarkan kurva permintaan. Langsung saja dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal. Jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal. Dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Di samping tingkat harga, permintaan ke atas sesuatu barang ditentukan pula oleh beberapa faktor lain. Yang terpenting diantaranya adalah harga barang lain, pendapatan para pembeli, distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi tentang keadaan di masa depan. Perubahan ke atas faktor-faktor ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Pergeseran itu berarti pada setiap tingkat harga kuantitas barang yang diminta masyarakat telah mengalami perubahan. Juga penawaran sesuatu barang yang wujud dalam pasar ditentukan oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah tingkat harga barang tersebut. Hukum penawaran mengatakan, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak kuantitas barang yang akan ditawarkan dalam pasar. Secara grafik, sifat berkaitan di antara tingkat harga dan kuantitas yang ditawarkan ditunjukkan oleh kurva penawaran. Langsung saja dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau slope positif. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Di samping harga, juga terdapat beberapa faktor lain yang akan menentukan kuantitas barang yang akan ditawarkan. Faktornya yang terpenting adalah harga barang lain, biaya untuk memperoleh faktor produksi dan input lain, tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi yang digunakan. Pada setiap tingkat harga, apabila faktor-faktor ini mengalami perubahan, maka kuantitas yang ditawarkan akan berubah. Perubahan berbagai faktor lain ini akan menggeser kurva penawaran. Interaksi di antara permintaan dan penawaran akan menentukan keadaan keseimbangan di pasar, yaitu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk membeli
adalah sama dengan keinginan produsen barang untuk menjual barangnya. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar dan kuantitas barang yang akan diperjualbelikan dan perlu diproduksikan. Langsung saja lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut ini, di mana kurva pasar merupakan pertemuan antara kurva permintaan yang digambarkan dengan warna hitam dan kurva penawaran yang digambarkan dengan warna biru. Perubahan permintaan dan penawaran akan menimbulkan perubahan dalam keadaan keseimbangan. Keseimbangan ini akan mengubah tingkat harga dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.